Hai guys, karena sebelumnya kita sering membahas film horor rumahan, kali ini kita refreshing dulu dengan film horor petualangan yuk. Filmnya berjudul Hantu 2007. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali seorang ciwi sendirian di hutan. Ia ditemui sosok. Film pun dimulai. Scene pindah ke festival di Gunung Rinjani. Sekelompok anak muda turun dari angkot. Mereka berniat ke puncak untuk menikmati keindahan Telaga Setrawingit. Namun sebelumnya mereka nonton festival itu. Para pemainnya melakukan hal-hal sadis. Hal ini membuat Rinjani merasa jijik. Tiba-tiba seorang nenek menarik Rinjani. Ayah nu bakal selamat. Dia bilang bakal ada yang mati ya. Bilang usah dengerin. Mama juga orang gila. Mereka mencari kendaraan untuk sampai di puncak. Gini Pak, kita mau naik ke atas. Bisa nganterin nggak Pak? Kalau berangkatnya sudah siang gini mah nggak berani. Takut pulangnya kemalaman. Salah seorang sopir mau mengantar mereka, namun dengan harga 500. Ibu mas bapak? Lah iyalah, masa 500 perak? Indra beli rokok. Ia melihat sopir yang kalah main judi. Ia pun memanfaatkannya. Kemana, Jang? Ke hutan arah Telaga bang. 150.000 gimana? Oke? Ya udahlah, tapi duitnya dulu. Mereka pun berangkat. Namun si sopir mengendarai mobilnya dalam keadaan mabuk. Gue rasa di supir kalau nggak gila, tapi lagi mabok. Tiba-tiba di tengah jalan si sopir berhenti. Kita tuh mau kemana ini, Jang? Anterin sampai ke atas. Kesana mas saya nggak mau, Jang. Mereka pun turun. Saya emang nggak bisa nganter. Kalau nanti kabutnya turun, saya nggak bisa ngeliat jalan. Bisa cilaka saya, Jang. Bahkan si sopir nggak mau mengembalikan uangnya. Separuh bagaimana? Udah bensin juga dari sana sampai ke sini. Udah berapa, Jang? Terpaksa mereka jalan kaki. Di tengah perjalanan, mereka menemukan warung. Namun nggak ada orang. Dra, pisang gorengnya tuh belum tentu bersih. Mau? Ray yang cinta kebersihan, tangannya terkena serpian kayu. Jorok banget sih. Tiba-tiba pemilik warung nongol. Kalau saya mau ke arah Telaga Setrawingit, lewat mana ya Pak ya? Tidak semua orang bisa menemukan tempat itu. Mereka nggak peduli dan langsung pergi. Gali bertanya, apa makna nama Rinjani? Jangan-jangan aku malah lahirnya di Gunung Rinjani kali. Gali pacaran dengan Rinjani. Lumayan kan buat ngangetin badan? Indra pacaran dengan Maya. Kira-kira di hutan kayak gini ada penuhnya nggak ya? Sedangkan Ray masih jomblo. Dra, Mai, buruan dong. Tuh penunggunya tuh marah. Mereka pun mendirikan tenda dan menyalakan api. Rinjani mengajak Maya membuat mie. Mana sih Maya? Indra pipis di pohon. Ternyata itu Maya. Gue gak nyangka tau kalau terus penakut ini. Nyali sih nyali, tapi jangan iseng gitu dong, Mai. Mereka pun lanjut dengan makan mie. Ray kebingungan karena Nggak ada tiker ya? Lagian Re, cewek juga kedar kalau cowoknya kelewatan higienis kayak lo. ia terlihat iri dengan kebersamaan Gali dan Rinjani. Malamnya Indra pengen ngerokok. Tengah aja lo mau pacaran. Lagian lo pikir ngapain? Gue juga jauh-jauh datang ke sini kalau bukan nyari tempat pacaran yang aman. Ia pun memanggil Maya. Gue tinggal bentar, nggak apa-apa ya Rin? Udah gih sana. Ray nggak bisa tidur karena belum mandi. Tuh udah mandi aja sana di sungai. Kotor. Lo pikir Rinjani bikin mie tadi pakai air dari mana? Tiba-tiba Indra hilang.
Ray pun nekat mau mandi. Sakit jiwa loh. Dingin-dingin gini nekat mandi. Ada seseorang di tenda Rinjani. Ray sampai di sungai. Ia langsung jebur-jebur. Namun sabunnya terjatuh. Tak sengaja ia memegang kaki. Begitu membuka mata, nggak ada siapa-siapa. Ray pun kabur. Ia bertemu Indra dan Maya. Barusan pas gue lagi mandi, ada hantu. Tentu saja mereka nggak percaya. Hantunya ini pasti cewek. Dia tuh ngintipin lo tuh horny kali, men. Ray memakai baju dan lanjut tidur. Paginya Gali mencari Rinjani. Bukannya semalam dia keluar tenda sama lo, Gal? Tapi habis makan malam kemarin gue sama sekali nggak keluar tenda, Mai. Indra dan Gali salah-salahan. Nih kalau aja lo nggak pacaran nih, nggak bakal kayak gini kejadiannya, tau nggak? Emangnya lo pikir Maya apa? Babysitter dia apa? Gali dan Ray mencari Rinjani. Tiba-tiba ada yang memanggil Ray. Perasaan gue enak. Gali mendengar tangisan. Rinjani berhasil ditemukan dalam keadaan lusuh. Tiba-tiba mereka udah sampai di perkemahan. Perasaan tadi kita jalannya jauh banget. Mereka merawat Rinjani. Ray berpendapat, Gue rasa mendingan sekarang kita pulang, kah? mereka pun ribut. Sekarang lihat nih kondisi Rinjani. Rinjani tuh nggak apa-apa, Rick. Lu kenal Rinjani nggak sih, Gas, sebenarnya? Indra dan Maya juga setuju dengan Ray. Kita pulang hari ini, tapi tunggu Rinjani istirahat dulu sampai di kod jalan. Indra dan Maya membongkar tenda, sedangkan Gali dan Ray menjaga Rinjani. Gue tau banget dia pasti tersiksa ikut perjalanan ini. Gue usah muna lo, Rick. Tanpa lo cerita pun gue udah tahu. Lo suka sama Rinjani dari dulu. Indra menulis kenang-kenangan di pohon. Indra love Maya. Jadul banget sih. Tiba-tiba Maya menemukan sesuatu. Begitu Indra ngecek, hasilnya nihil. Indra pun menggoda Maya. Mai, sorry Mai. Pertengkaran berlanjut. Tapi kelihatan lu coba sosokan aja depan Rinjani soal hobi baru lo itu. Lo kalau sekali lagi ngomong kayak begitu. Mereka berhenti setelah Rinjani memanggil. Emangnya kenapa, Gal? Tadi kamu kecapean, sayang. Indra menemukan Maya. Udah dong, Mai, jangan ngambek lagi. Tiba-tiba Maya datang lagi. Ini gue Maya. Rinjani mengigau. Jangan. Kamu kecapean, sayang. Tidur lagi ya. Indra dan Maya kembali ke tenda. Hutannya angker banget. Kita harus pulang sekarang, Gal. Harus. Rinjani pun ikut panik. Ada apaan semalam? Kayaknya lo istirahat lagi, Rin. Hari semakin gelap. Kabutnya mulai tebel. Pokoknya kita harus nginep semalam lagi di sini. Titik. Malamnya Gali nyuapin Rinjani, sedangkan yang lain santuy-santuy. Maafin aku ya. Udah bikin perjalanan kamu jadi nggak enjoy. Sebenarnya kamu nggak pengen kan ikut kesini? Aku suka kok. Kamu itu ya nggak boleh bohongin hati kamu sendiri. Gali bergabung dengan rekan-rekannya setelah Rinjani tidur. Ini kalau bukan karena ide gue, kita semua nggak bakalan kayak gini. Oke, Gah. Gue rasa juga di antara kita nggak ada yang nyesel kok ikut dalam perjalanan ini. Tiba-tiba mereka mendengar Rinjani ketawa. Ada seseorang di dalam tenda. Seketika Rinjani kesurupan harimau. Rinjani gak terkendali dan lari masuk hutan. Gali dan Ray pun mencarinya. Tiba-tiba Ray melihat sosok. Mana? Mana apaan sih? Mana coba? Sosok itu semakin mendekat. Mana sih, lu lihat apaan? Ada apa-apa? Bener dong kalau ngomong. Kaki Ray ditarik, sedangkan senter mati sendiri. Ray pun ditarik. Beruntung senter bisa nyala.
Mereka pun kembali ke perkemahan. Gali dan Indra pun berantem lagi. Gue gak bakal mau mati konyol sih. Paginya, Maya mendamaikan Gali dan Indra. Mereka pun dibagi menjadi 2 tim. Indra dan Maya turun untuk meminta bantuan tim SAR. Sedangkan Gali dan Ray mencari Rinjani. Tiba-tiba Rinjani nelpon. Rin, kamu dengar aku nggak? Rin. Gali pun menelpon balik. Gal, handphone Rinjani, Gal. Mereka pun segera bertindak. Indra dan Maya berjalan menyusuri hutan. Namun mereka nggak menemukan jalan keluar. Ini kan pohon yang kemarin. Kayak kita udah jalan jauh banget, tapi muter-muternya di sini juga. Indra pun meluapkan emosinya dengan mengumpat. Hutannya. Ray pun menelpon Indra, tapi terputus. Tak disangka, Gali dan Ray berhasil sampai di Telaga Setra Wingit. Kalau aja yang lain ada di sini, akhirnya kita bisa nemuin juga. Ray merasa ada yang memanggilnya. Kayak ada yang datang. Gali berpikir itu tim SAR yang dibawa Indra. Tiba-tiba Maya menghilang. Gue janji gak bakal nyolot lagi sama lo. Keluar dong, Mai. Ray menemukan rambut. Akibatnya mereka terpisah. Gali menemukan Indra seorang diri. Maya mana? Lu katanya mau nyari bantuan. Maya hilang. Gali pun meluapkan kekecewaannya. Gue tuh minta lu buat jagain Maya. Gue minta lu buat nyari bantuan. Gue yang bunuh Maya, guys. Scene flashback ketika Maya kesurupan. Mereka saling gak terima dan bertarung. Mereka berguling-guling hingga masuk ke sebuah tempat misterius. Ray berjalan seorang diri. Ia menemukan syalnya Rinjani. Gali dan Indra sadar. Ini di mana, Gal? Gali menemukan Rinjani. Ternyata Rinjani masih hidup. Gali dan Rinjani pergi, namun Indra diserang. Mereka pun pergi dan hanya bisa menyaksikan kematian Indra. Gali dan Rinjani bertemu warung di scene awal. Mereka juga berhasil keluar hutan dan diselamatkan warga. Si ibu itu merawat Gali. Kenapa bisa begini, Nak? Panjang ceritanya, Nek. Tiba-tiba Rinjani berkata, Kalau suatu saat kita nggak ketemu lagi, aku udah tahu gimana perasaan kamu sama aku. Ray masih berjalan sendirian di hutan. Ia menemukan banyak tengkorak dan ia juga menemukan Rinjani. Tentu saja udah gak bernyawa. Disinilah Ray mengungkapkan perasaannya. Aku cinta sama kamu, Rin. Sosok itu datang lagi. Gali sadar. Ia bertanya tentang Rinjani. Tadi kamu datang sendirian ke sini. Film pun berakhir. Satu hal yang kita belum ketahui bersama, yaitu apa tujuan sosok misterius itu menghabisi semua teman Gali, dan siapakah dia? Yuk tuliskan teori-teori kalian di kolom komentar ya. Oke, film ini mendapat 5,7 dari IMDb dan untuk rating versi saya bernilai 6,4. Sampai di sini rangkum film hantu 2007 dan see you next video.